Prabowo Subianto tidak pernah lepas dari kata arogan dan galak. Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Mata Kiri. Prabowo Subianto kembali memunculkan sisi arogan dan galaknya. Kesan ini langsung muncul ketika calon presiden yang kalah pilpres 2 kali beruntun itu menjawab pertanyaan dari seorang wanita yang sebenarnya hanya ingin memperoleh penjelasan simpel. Lah kok malah kesannya kena marah. Coba cermati saja video percakapan atau tanya jawab mereka saat acara diskusi bersama perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang yang berlangsung pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023. Coba perhatikan reaksi awal dan spontan Prabowo yang tak butuh lama langsung berdiri dan dengan langkah agak tertati-tati menghampiri si penanya sambil berkata, "Maksud ibu apa?" Selanjutnya dari jawaban Prabowo yang disampaikan dengan nada tinggi dan agak kesal itu juga ramai dibicarakan karena seperti kata salah seorang netizen, jaga sembung bawa nampan, alias nggak nyambung Pak Menhan. Kesan arogan dari Prabowo juga tampak dari jawaban yang diberikan kayak harus diterima apa adanya oleh si penanya. Meskipun jawaban tidak nyambung dan sama sekali tidak solutif. Kasihan sekali memang. Niatnya mau tanya supaya dapat pencerahan, malah dapat pemburaman alias dapat jawaban yang tambah bikin bingung. Saya menemukan setidaknya ada 2 faktor yang bisa menjadi penyebab reaksi Prabowo seperti itu. Yang pertama, Prabowo tidak tahu dan bingung mau jawab apa soal cara dan regulasi ekspor bahan makanan dari hasil bumi itu. Kedua, karena Prabowo tidak bisa menjawab, maka Prabowo lantas berusaha menutupi dengan menjawab seenaknya, asalkan tampak menjawab. Mungkin jika dalam stake yang sama ada Ganjar Pranowo, jawaban yang muncul dari pertanyaan serupa, saya percaya pasti lebih solutif karena Ganjar sangat berpengalaman dengan mengendorse produk-produk UMKM dan beberapa kali terbukti membawa hasil positif bagi para pelaku UMKM. Meskipun mungkin bukan Ganjar Pranowo langsung yang memproses, tapi kita yakin selama menjadi Gubernur Jawa Tengah, beliau memiliki tim atau bawahan yang sigap dan siap memproses keperluan apapun yang diinginkan oleh sang pimpinan demi kebaikan masyarakat itu. Bukankah sebagai Menhan, apalagi yang diberi tanggung jawab dalam perkara food estate, seharusnya Prabowo paham soal regulasi ekspor yang ditanyakan saat acara di Malang itu? Kok malah yang muncul sisi arogannya ya? Apakah mentang-mentang menjadi Menhan lalu boleh searogan itu dalam menghadapi rakyat kecil? Akhirnya kita berharap semoga ibu yang bertanya tadi tidak mengalami nightmare gara-gara arogansi Prabowo. Mungkin lebih baik dia menarik harapannya agar Prabowo jangan sampai beneran menjadi RI 1. Karena 2 alasan yang bisa membuat situasi menjadi runyam. Tidak paham permasalahan yang seharusnya dikuasai dan arogan. Mana tahan kalau dipimpin orang semacam ini. Yang tidak kalah menariknya lagi untuk dibahas adalah ditanya ekspor singkong, Prabowo malah jawab aspal.
kayak Jaka Sembung bawa nampan. Saya bisa katakan ini adalah sebuah lelucon yang sangat amat konyol. Lucunya, bukannya menjawab dengan lugas, satset dan solutif, Prabowo malah berkata bahwa produksi dan ekspor aspal memang berasal dari Pulau Buton, tetapi hasilnya bisa dialirkan ke guru di sekolah, rumah sakit, dan lain-lainnya. Sosok yang pernah kalah capres 2 kali itu juga berkata bahwa pengelolaan singkong dan ketela mungkin penting untuk Indonesia, juga bisa menggantikan impor gandum yang selama ini dilakukan. Wah, apa? Kok bisa? Ya, mungkin begitu reaksi banyak orang ketika menonton cuplikan dari jawaban Prabowo itu, yang bisa dikatakan atau diibaratkan dengan ungkapan Jaka Sembung bawa nampan alias nggak nyambung pamenhan. Jawaban itu mengesankan bahwa Prabowo bukan hanya tidak menguasai topik yang sedang ditanyakan, tapi sekaligus terkesan ingin memaksakan pendapatnya kepada si penanya yang notabene masyarakat biasa yang tidak punya keinginan muluk-muluk, tapi hanya ingin tahu bagaimana cara ekspor bahan makanan atau produk olahan berbahan dasar ketela pohon tadi. Malah dijawab soal aspal, kesejahteraan guru, dan lain sebagainya. Lucu dan gemoy juga jawaban yang diberikan. Mungkin Prabowo menyesal setelah mengatakan semua itu. Padahal kan seharusnya Prabowo bisa menjawab diplomatis kalau memang tidak tahu regulasi ekspor seperti apa, atau sekalian minta maaf saja sambil berkata gini, maaf ya Bu, maaf saya memang tidak tahu hal-hal yang beginian. Seharusnya kemarin Prabowo mengajak Gibran buat mendampingi. Kan kalau tidak bisa menjawab, bakalan ada gunanya juga anak presiden berada di sana. Kalau sampai Gibran tidak tahu juga, kan setidaknya ada temannya biar bisa malu bareng-bareng gitu loh. Jujur saya tertawa mendengar jawaban Prabowo di tayangan itu. Itu baru ditanya sama wanita biasa loh, belum dicecar akademisi dan guru besar. Juga tidak sampai debat karena si penanya kurang puas dengan jawaban yang diberikan oleh Prabowo. Atau mungkin si penanya terpaksa kudu menelan jawaban absurd tadi karena takut dilempar mic kalau Prabowo emosi jiwa. Wes, memang kurang kompeten kok capres yang satu itu. Masa yang model begitu kita disuruh tetap memilih atau memenangkan dia hanya karena berpasangan dengan anak seorang presiden? Saya sih mau. Begitulah kira-kira. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantau terus channel ini agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik dan tentunya informasi terbaru dan anti hoax. Akhir kata, saya Mata Kiri pamit undur diri. Salam hormat, salam NKRI harga mati. Wassalam.